orang bicara mengenai 4 macam dosa ya. Jerry Bridges ya, satu orang teolog yang sangat banyak sekali buku dia tulis mengenai teologi. Pertama, rasa bersalah karena dosa. Jadi karena kita sudah jatuh dalam dosa, itu ada rasa bersalah karena dosa. The guilt of sin ya. Kalau ini rasa bersalah karena dosa ini tidak dibereskan, akan jatuh kepada the penalty of sin. Hukuman dosa. Nah, apa tuh hukuman dosa? Itulah kemarahan Allah yang menyala-nyala karena kekudusan Allah tidak boleh tercemar dengan dosa. Itulah yang disebut neraka ya. Atau orang bilang mati kedua. Istilah begini, lahir sekali, hidup sekali, mati 2 kali. Itu yang mati kekal. Atau lahir 2 kali, mati sekali. Itu yang diperkenan. Jadi lahir 2 kali begini. Pertama kita lahir secara fisik, ya, dilahirkan oleh ibu. Kedua, kita dilahir barukan oleh Roh Kudus. Itu lahir 2 kali kan. Jadi mati hanya sekali. Tetapi kalau lahir 1 kali, 2 kali mati, lahir secara fisik, dilahirkan oleh ibu, mati nanti pada waktu kita sudah tua, mati, dan mati kedua, itulah hukum neraka. Jadi lahir sekali, mati 2 kali, itu yang ke neraka. Lahir 2 kali, mati sekali, itu yang ke kehidupan kekal. Jadi kalau rasa bersalah karena dosa ini, the guilt of sin ini, bisa jatuh kepada penalty, the penalty of sin atau hukuman dosa, seperti Wahyu 20 ayat 14 ya, mengatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah itu kematian kedua, itu yang tadi ya. Lahir sekali, mati 2 kali. Itu yang ke lautan api. Kalau lahir 2 kali, mati sekali, itu yang ke kehidupan kekal. Nah kalau mati kayak di sini kan banyak kali dikremasi. Berdosa lagi dong bakar. Jadi mati ketiga kali dia. Ya, di kremasi sama mati sakit dikuburkan sama. Karena berakhir dengan kedebu kan. Nah, di penalty of sin ini, karena kita percaya kepada Kristus, ada penyelesaian ya, akan hukuman dosa. Nah, itu diterangkan benar-benar di Roma 3 ayat 19-21. Satu waktu akan jelaskan ini. Roma 3 ayat 19 sampai 26 ya. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan begini. Ia ini dalam Yesus ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi hukuman dosa ini telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita bebas dari rasa bersalah karena dosa. Tetapi karena kita sering masih suka, yang lalu-lalu kita masih pikirkan, saya begini, saya rasa bersalah terus. Nah itu yang kita harus hilangkan. Karena itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Itu sebabnya Roma 8 ayat 1 kan bilang tidak ada penghukuman bagi orang percaya ya. Nah itulah karena Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga rasa bersalah karena dosa waktu-waktu lalu harusnya kita sudah tidak perlu rasakan karena kita percaya Yesus telah memikulnya di atas kayu salib. Nah itu membebaskan kita ya dari apa yang ada waktu-waktu lalu yang kita lakukan. Ya. Atau Kolose 2 ayat 13-14 ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan
oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Yesus ya, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi menyangkut pelanggaran dosa, Ia sudah mengampuni segala ya, bukan satu dosa ya, segala pelanggaran kita. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi semua pelanggaran kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Kalau 1 Petrus 2 ayat 24 bilang, telah dipikul oleh Yesus di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita, sehingga harusnya kita tidak ada rasa bersalah karena dosa. Oleh karena itu, percaya kepada Kristus, kita lahir 2 kali, 1 kali mati. Nah, yang kedua, the reign. Reign ini R-E-I-G-N ya, reign of sin, pemerintahan dosa atau the dominion of sin. Nah, apa maksud pemerintahan dosa? Jadi ternyata dosa ini merupakan satu kuasa. Kuasa yang mengekang. Sehingga orang yang jatuh dalam dosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Karena itu ada kuasa yang mengekang. Tidak bisa keluar kecuali kita percaya kepada Kristus. Pemerintahan dosa ya, bahasa Indonesia, pemerintahan dosa. Kita baca Roma 7 ayat 14 ya. Paulus bilang begini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Paulus bilang ya, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi orang yang belum bertobat itu terjual di bawah kuasa dosa. Itu dikungkung oleh kuasa dosa. Itu sebabnya kita disebut hamba dosa. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Nah itu Roma 7 ayat 14. Seorang rasul aja bilang begitu ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, lahir baru, kita akan dibebaskan dari penghukuman dosa, dari pemerintahan dosa. Itu ada di Roma 6 ayat 1 sampai 14. Nanti satu waktu dijelaskan lagi ya, Roma 6 1-14 itu. Salah satu contoh ayat 6-nya. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kuasa dosa itu hilang agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tadinya kita hamba dosa, dikungkung oleh kuasa dosa, tapi karena kita dibebaskan oleh Kristus, kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita mempunyai kemampuan untuk keluar dari kuasa dosa, karena bukan karya kita, tapi karya Kristus. Kolose 1 ayat 13. Ia dalam hal ini Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi tadinya kita hamba dosa, di dalam kuasa dosa atau kuasa kegelapan, kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi karena Kristus, kita terbebas dari pemerintahan dosa. Jadi 2 hal ini yang paling penting ya. Pertama, kita bebas dari dosa, sehingga kita bebas dari rasa bersalah, dan mempunyai konsekuensi bebas dari pemerintahan dosa. Jadi hamba dosa, jadi hamba Allah. Dari kegelapan diantar kepada terangnya yang ajaib. Itu yang 2 Petrus 1 ayat 9 ya. Jadi kedua jenis dosa ini diselesaikan oleh Yesus dan kita langsung bisa menikmatinya pada waktu kita lahir baru. Rasa bersalah kita
dipuaskan karena pelanggaran dosa kita telah dipikulkan oleh Yesus di atas kayu salib, dan sekaligus kita dibebaskan oleh pemerintahan dosa. Karena kita dibawa dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Atau kalau di 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 1 ayat 9 mengatakan kita dari gelap datang kepada terang yang ajaib. Nah, tapi ada yang ketiga, itu namanya the presence of sin atau the flesh, kedagingan. Jadi selama kita masih ada di dalam kedagingan, itulah yang kita gumuli. Dosa tetap ada di dalam kedagingan kita sampai kita mati. Nah, oleh karena itu perjuangan kita Tuhan tidak bebaskan dari, misalnya, bisa aja kan misalnya pada waktu kita lahir baru, Tuhan langsung kuduskan kita punya kedagingan ini. Bisa, tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Nah, disinilah Tuhan mau kita harus hidup membalas kasihnya Tuhan, merespon kasihnya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak membebaskan kedagingan yang berdosa ini, tetapi Tuhan memberikan rohnya yang kudus untuk masuk kepada pengkudusan. Jadi setelah kita dibenarkan, kita diberikan roh kudus di dalam masing-masing kita, dan kitab atau firman yang kudus untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah respon yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sehingga selama kita masih di dalam kedagingan, tetap dosa selalu ada. Itu yang namanya the presence of sin atau the flesh, kedagingan kita. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kita kan pendatang dan perantau, musafir, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi keinginan-keinginan daging ini, itulah kedagingan kita, tubuh kita yang masih hadir, present, the presence of sin, kehadiran dari dosa, karena kedagingan kita belum diselesaikan. Oleh karena itu kita akan berakhir di kematian, dan nanti di 1 Korintus ayat 15 ada kebangkitan dari tubuh, itulah tubuh kebangkitan. Karena kedagingan ini tidak boleh bersama-sama Tuhan. Karena Tuhan begitu kudus, tidak boleh ada dosa sedikit pun. Nah, kedagingan kita sudah berdosa. Oleh itu Roma 8 ayat 8 bilang begini ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah karena kedagingan kita harus mati. Dan akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Kita harus memerangi kedagingan kita selama kita masih di dalam dunia ini. Galatia 5 ayat 17. Coba baca Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh. Keinginan daging ini kedagingan kita berlawanan dengan keinginan roh. Roh yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita bingung, kita tidak melakukan apa-apa. Jadi itu yang kita harus perangi, kedagingan bergantung kepada roh. Itulah tugas kita ya. Banyak sekali ayat untuk mengatakan itu. Nah, oleh karena itu orang percaya
selalu ada pertentangan dalam jiwa. Ada tension. Ya. Karena kita kedagingan kita mau yang enak-enak, tapi Roh Kudus selalu menuntun kita untuk datang mari kepada firman. Tapi kedagingan kita kecondongan kepada hal-hal yang berlawanan sebenarnya dengan apa yang diinginkan oleh firman. Nah, ini pertentangan ini hanya terjadi kepada orang percaya. Kalau orang tidak percaya, tidak ada konflik di dalam diri. Karena dia ada di bawah pemerintahan dosa. Kuasa dosa. Sehingga tidak ada pertentangan. Kalau kita yang sudah percaya, ada pertentangan. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di samping itu kedagingan kita masih berdosa. Nah, inilah perjuangan kekristenan di dalam menghadapi kehidupan ke depan. Itu yang Martin Luther bilang. Kalau bahasa Latinnya, simul iustus et peccator. Artinya, secara bersamaan kita orang berdosa, tetapi sudah dibenarkan. Tetapi tetap masih berdosa. Karena kita masih di dalam kedagingan. Kita sudah dijamin selamat karena Roh Kudus menjadi meterai, jiwa kita sudah dijamin, tetapi kita masih bergumul karena kita masih ke dalam kedagingan kita. Ya, ada peperangan batin ya? Ya, peperangan antara Roh Kudus dan kedagingan kita. Ya. Nah, karena peperangan itu kita merasa ada tension di dalam. Tapi kalau orang yang belum percaya, dia merasa tidak ada tension. Oleh karena itu dia merasa senang sekali berbuat hal-hal yang jahat-jahat atau hal-hal yang apa, nggak ada pertentangan di dalam diri dia. Nah, itu ada ayat Alkitabnya. Ya, jadi di ayat langsung nggak ada, tetapi itu dia simpulkan di dalam ayat-ayat seperti di Galatia 5 ayat 17 ini kan ada Roh Kudus, tapi ada kedagingan kan di sini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Jadi kadang kok secara ini kita merasa benar, padahal sebenarnya kalau kadang-kadang suka berperang gitu. Ya, ya, betul. Nah itu sebabnya kan Roma 5 ayat 1 misalnya, Roma 5 ayat 1 untuk menjelaskan pertanyaan Paul. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan, kita sudah benar karena iman ya. Di sini jelas ya, kita dibenarkan. Tadi juga pembukaan, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan. Jadi kita sudah dibenarkan. Tapi kenapa kita masih berbuat dosa? Karena kita masih di dalam kedagingan, kita masih berbuat dosa. Apa buktinya? Buktinya Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Kan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Bayangkan kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, dari ayat-ayat ini, betul si Martin Luther menyimpulkan, kita sudah dibenarkan, tapi kita masih tetap berdosa. Itu sebabnya sekaligus kita berdosa dan sekaligus kita dibenarkan. Simul iustus et peccator. Simul itu sekaligus. Iustus sudah dibenarkan. Peccator berdosa. Jadi sekaligus kita berdosa, tapi sudah dibenarkan. Nah, oleh karena itu di gereja kan kita selalu ada pengampunan dosa. Betul kan? Di liturgi kita ada pengampunan dosa atau baru ada selain pengampunan dosa selalu membaca doa Bapa kami kan?
Ada di liturgi di Paul, ada kan? Ada. Itu kan di doa Bapa kami, ampunilah akan dosa kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Nah, kenapa itu selalu harus diucapkan? Karena kesadaran kita masih di dalam kedagingan. Oleh karena itu kedagingan itu akan menyusut sampai kita dipanggil. Karena kenapa? Karena di 1 Korintus 15 kalau baca nanti itu ada kebangkitan daging. Artinya tubuh kebangkitan yang akan bertemu dengan Tuhan, karena kedagingan kita dibilangkan, kalau Roma 8 ayat 8 kan bilang, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita masih ada kedagingan ini bertemu dengan Allah, itu sebabnya di Alkitab bilang kan, kalau bertemu muka dengan Allah, mati. Karena kita punya kedagingan yang berdosa. Tapi kita secara jiwa, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sehingga terjamin keselamatan kita. Tapi kedagingan kita ini harus mati karena kita masih berdosa. Kedagingan ya. Nanti baru kita dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Jadi Roma 8 ayat 8 otomatis kita mesti minta Roh Kudus supaya kita berkenan. Oh, kita sudah berkenan. Tapi tetap tubuh kita kan masih kedagingan. Yeah. Nah, kedagingan ini pasti akan mati. Nah, oleh karena itu kan kita sering sekali kalau yang enak-enak kan kita mau sekali kan. Kalau hal-hal yang enak, kenapa? Karena kedagingan kita. Sebenarnya Adam ya. Ya, tetapi kedagingan kita itu masih berdosa, tetapi ada tuntutan Tuhan untuk kedagingan kita. Karena kita sudah diselamatkan ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, ini kan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita sudah ada Roh Kudus, bukan milik kita sendiri lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jangan pakai tubuh untuk kelaliman, tetapi muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, ini perjuangan kita. Bagaimana keinginan daging kita lawan untuk supaya kita selalu bergantung kepada Roh Kudus melalui firman-Nya, sehingga lama-lama kita makin mendekat diri kepada Tuhan, dan satu waktu kita akan meninggal tetapi terjamin akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat kita